Ya, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bapak, Pak TD, pengajar pemrograman web dan perangkat bergerak. Nah, pada pertemuan kita kali ini akan membahas mengenai format link dengan HTML. Oke, sebelum masuk ke dalam materi atau pembahasan kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adapun kompetensi dasar pada materi kita kali ini yaitu menerapkan format kaitan pada halaman web. Jadi kaitan ini yang dimaksud adalah link. Kemudian membuat kode HTML untuk menampilkan tampilan format link atau kaitan pada halaman web. Sedangkan indikatornya adalah menjelaskan konsep format kaitan atau link dalam halaman web. Dan yang kedua menjelaskan tag-tag link dalam HTML untuk menampilkan link atau kaitan. Dan yang ketiga menentukan prosedur kaitan dalam halaman web. Dan yang keempat merancang program tampilan kaitan atau link dalam halaman web. Dan yang kelima membuat program tampilan kaitan atau link dalam halaman web. Dan yang keenam adalah menguji program tampilan kaitan dalam halaman web. Nah, apa itu link dalam HTML? Link atau hyperlink adalah elemen HTML yang berfungsi menghubungkan suatu halaman web ke halaman web yang lain. Elemen ini bisa diklik dan nanti akan membuat halaman lain sesuai alamat URL yang diberikan. Tidak hanya untuk menghubungkan halaman, link juga mempunyai fungsi lain seperti scroll top, download file, kemudian menjalankan fungsi JavaScript, dan lain-lain. Nah, jenis-jenis link HTML ini ada dua, yaitu pertama internal link dan external link. Nah, yang ini adalah internal link. Nah, di sini contohnya, ini adalah indeks HTML. Dan ini adalah sebuah link about. Dan ini adalah file about.html. Jadi ini adalah kedua file yang berbeda. Atau kedua halaman web yang berbeda. Nah, ketika di halaman web index.html ini, ketika kamu mengklik link about ini, akan dialihkan ke halaman web about.html. Itulah yang dinamakan internal link. Sedangkan external link ini adalah halaman web index.html dan ini adalah facebook.com. Jadi kedua ini adalah halaman web yang berbeda. Nah, ketika pada web index.html ini kamu klik link Facebook yang ini, maka akan dialihkan ke halaman web facebook.com. Nah, jadi external link ini adalah menghubungkan halaman web yang satu ke domain lain atau ke halaman web lainnya gitu, secara online. Nah, bagaimana membuat link di HTML? Kita dapat menggunakan tag A. Nah, di sini bisa Anda lihat ya. Ini tag A ini untuk membuat link, kemudian href ini adalah atribut untuk menentukan alamat URL itu. Kemudian ini adalah alamat URL-nya. Atau alamat yang akan dituju ke halaman web mana gitu. Ini adalah, nah di sini diterakan gitu. Nah, sedangkan ini adalah text label untuk link. Nah, ini adalah tag penutup. Nah, bagaimana membuat link absolut di HTML? Nah, di sini saya sudah membuat contoh kode HTML
Di sini saya membuat link pada file link HTML. Nah, pada URL ya, alamat yang dituju itu ke domain gmail.com. Kemudian labelnya adalah Google Email. Nah, ketika dijalankan kode HTML ini, akan menampilkan file link absolute ini. Nah, ketika diklik link Google Email, dia akan dialihkan ke halaman web Gmail. Nah, seperti yang di layar ya, bisa Anda lihat. Nah, itulah yang dinamakan link absolute. Jadi dia mengalihkannya ke halaman web lain dengan atau secara online. Kemudian bagaimana cara membuat link relatif? Nah, di sini saya mempunyai dua file HTML. Yang pertama adalah link 1 dan yang kedua adalah link 2. Nah, tampilan dari file link HTML1 ini dan link 2 HTML ini seperti yang di layar ya. Nah, pada link 1.html, saya membuat link dengan URL-nya atau halaman yang dituju itu adalah link.html. Link.html. Nah, ketika diklik halaman selanjutnya ini, label dari link 1 ini, label dari link 2 ini, akan dialihkan ke dokumen atau file link 2.html. Nah, akan ditampilkan seperti ini ketika diklik halaman selanjutnya. Nah, atribut-atribut yang dapat kita gunakan pada link yaitu ada atribut target. Jadi atribut ini berfungsi untuk menentukan target dari pembukaan link. Ada beberapa target yang biasanya digunakan. Yang pertama itu adalah blank. Ini untuk membuat jendela atau tab baru. Ketika kita mengklik linknya itu akan dialihkan ke tab baru gitu. Kemudian self. Jadi self ini berfungsi untuk membuka link pada halaman itu sendiri atau default target. Dan yang ketiga adalah top. Jadi ini berfungsi untuk mengalihkan ke bagian atas pada halaman web. Ketika kita membuka sebuah web dan kita sudah berada paling bawah, ketika kita membaca isi dari web itu, kita bisa menggunakan top untuk kembali secara langsung ke atas. Kemudian parent, ini membuka link pada frame induk. Dan yang kemudian nama frame, ini akan membuka link pada iframe dengan nama tertentu. Kemudian membuat link anchor. Jadi link anchor ini adalah link yang menuju ke suatu elemen tertentu. Cara kerjanya seperti kita mengaitkan jangkar lalu ditarik ke sana. Karena itu dia dinamakan anchor. Nah, seperti yang Anda lihat ya, ini adalah halaman web. Nah, ketika kita berada paling bawah, membaca suatu berita di bawah gitu, pada bagian bawah. Nah, di bawah ini sudah kita terakan yang namanya link kembali ke atas. Link kembali ke atas. Nah, ketika kita melihat atau mengklik link kembali ke atas tersebut, maka akan dialihkan secara langsung ke bagian atas web tersebut. Nah, itulah yang dinamakan link anchor. Kemudian bagaimana membuat link untuk memanggil fungsi JavaScript. Kita bisa menggunakan on click. Jadi kita ketik A, kemudian href, atribut dari link, sama dengan tanda pagar,
Kemudian kita bisa menggunakan atribut event seperti onClick atau onMoveOver atau onMouseOut dan sebagainya. Nah, seperti di video ini, nah ketika diklikkan jalankan JS, maka akan ditampilkan semacam pop-up pada halaman web. Nah, onClick ketika diklik, sedangkan onMouseOver itu ketika kursor kita menyentuh link tersebut, maka akan menampilkan pop-up pada halaman web. Oke, selanjutnya membuat link dengan gambar. Kita dapat mengetikkan A, kemudian menggunakan atribut href, kemudian URL yang dituju atau halaman yang dituju. Nah, di sini saya file yang saya tuju itu adalah index.html. Kemudian saya membuat yang namanya tag img. Ini adalah untuk menampilkan gambar. Jadi nanti gambar tersebut bisa diklik, kemudian dialihkan ke halaman web lainnya gitu. Kemudian src atau source, ini adalah untuk menampilkan untuk URL dari file gambar tersebut. Nah, di sini adalah img /logo.svg. img ini adalah foldernya atau direktorinya, kemudian harus ditandai dengan slash, kemudian nama file. Kemudian bagaimana cara membuat link untuk download file? Nah, kita bisa menggunakan link dengan mengetik A, kemudian href atributnya, kemudian nama filenya. Contohnya di sini saya contoh, kemudian garis file.zip. Kemudian labelnya adalah contoh file.zip. Nah, ketika kita mengklik linknya nih, contoh file.zip ini, dia akan mendownloadnya secara otomatis dan mengalihkannya ke file tersebut. Ini digunakan secara online. Kemudian bagaimana membuat link untuk mengirimkan email? Nah, seperti di layar Anda bisa lihat, kita dapat mengetikkannya A, kemudian atribut href, kemudian sama dengan mail to. Kemudian email yang dituju. Email yang dituju itu kemana gitu? Contohnya ke test@contoh.com. Kemudian title ini adalah atribut judul. Judul dari email yang akan kita kirim. Kemudian label hubungi saya. Nah, seperti pada video ya, ketika kita mengklik link hubungi saya ini, kita akan dialihkan ke Gmail. Kemudian, oke, langsung saja kita praktekkan saja bagaimana penggunaan link. Nah, di sini saya sudah punya contoh ya. Saya sudah buat contoh kode HTML link relatif. Oke, jangan lupa dijalankan aplikasi web servernya. Kemudian kita cek dulu localhost sudah jalan. Sudah jalan ya. Kemudian kita klik localhost. Yang mana mau kita jalankan ini ya? Nah, saya ingin menjalankan link.html ini, link1.html. Localhost link1.html. Nah,
Oke, saya bagi layarnya dulu. Kemudian saya buka yang, nah di sini kan akan dialihkan ke link 2. Maka saya buka dulu link 2-nya, link localhost link 2.html. Ada yang salah sepertinya ya, localhost. Nah ini. Oke, kita bahas dulu yang link satunya ini. Link relatif. H1-nya ini adalah judulnya, ini dia, relatif. Kemudian H2 ini judul keduanya yaitu dokumen 1. Ini adalah paragrafnya menggunakan tag P. Nah, pada linknya ini saya menggunakan tag paragraf juga, tag P. Nah, di sini saya menggunakan tag P. Nah, linknya itu saya menggunakan tag A, kemudian harus menggunakan yang namanya atribut href. Nah, di sini URL atau alamat yang saya tuju itu adalah file link.html. Kemudian label dari link ini adalah halaman selanjutnya. Nah, ketika diklik link halaman selanjutnya ini, dia langsung dialihkan ke halaman web link 2 ini. Coba ya, langsung saja kita klik. Nah, dia akan langsung dialihkan ke link 2 ini. File link 2. Halaman web link 2. Nah, pada file link 2 ini, saya terakan pada bagian atribut hrefnya kembali ke atau menuju ke link 1.html. Jadi alamat atau URL yang dituju itu adalah link 1.html. Kemudian labelnya itu adalah halaman sebelumnya. Nah, ketika kita klik halaman sebelumnya, dia langsung dialihkan ke link 1 ini. Halaman web link 1 ini. Coba kita klik aja langsung halaman sebelumnya. Nah, akan dialihkan ke sini. Oke. Contohnya lagi. Nah, ini adalah bagaimana membuat link download. Nah, ini adalah file dari gambarnya. Jadi kita bisa download langsung gambar tersebut. Ya, ini adalah alamat yang dituju. Kemudian ini adalah link Anchor. Coba kita jalankan langsung ya. Nah, linknya saya letakkan di bagian bawah ini. Dan bagian atas, meluncur ke penutup. Nah, pada bagian link meluncur ke penutup ini, saya membuat pada alamat atau URL yang dituju itu adalah tanda tagar penutup. Nah, ketika kita mengklik link meluncur ke penutup ini, dia akan dialihkan langsung ke bagian bawah. Begitu juga dengan link kembali ke atas ini. Pada bagian bawah ini, ketika kita klik link kembali ke atas, dia langsung dialihkan ke bagian atau halaman atas dari web tersebut. Coba langsung saja kita klik. Nah, jadi seperti itulah bagaimana penggunaan dari tag link. Nah, di sini saya bukan. Nah, bagaimana menggunakan link pada JavaScript? Oke. Ntar saya jalankan dulu ya. Localhost link.js.
.html. Nah, ini dia. Nah, pada bagian atas ini, jalankan JS ini, saya menggunakan tag A dengan atributnya yaitu tagar. Tanda tagar ini. Kemudian saya menggunakan atribut lagi yang namanya onClick. Atribut event. OnClick. Jadi atribut onClick ini ketika kita mengklik yang namanya jalankan JS ini, dia akan menampilkan alert sebuah hello world. Jadi ini adalah pop-up dalam sebuah halaman web. Nah, sedangkan yang kedua ini adalah atribut on mouse over. Nah, jadi ketika kita mendekatkan kursor kita ke link ini, yang bagian bawah ini, coba sentuh link ini, dia akan menampilkan pop-up alert, link sudah kamu sentuh. Link sudah kamu sentuh. Nah, begitulah cara penggunaan dari link atau cara menampilkan link JavaScript. Oke, cukup sampai di sini pembahasan kita mengenai link pada HTML. Mungkin ada yang kurang paham, bisa langsung ditanyakan melalui chat group pada e-learning. Dan saya akan memberikan tugas nantinya mengenai link ini. Saya harapkan tugas tersebut dikerjakan secara maksimal dan dikumpulkan tepat waktu. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita atau pembahasan kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, tetap jaga kesehatan. Ikuti aturan pemerintah, protokol kesehatan. Sekian dan terima kasih.